Halo, perkenalkan saya Lili Desi dengan NIM 20 30 20 20 40 15, dosen pengampu Asep Iqbal SPD MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh filsuf yang bernama Immanuel Kant. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Nama Immanuel Kant, lahir 22 April 1724 di Königsberg, Kerajaan Prusia. Meninggal 12 Februari 1804 di umur 79 tahun. Tempat tinggal di Kerajaan Prusia, kebangsaan Jerman. Nama orang tuanya yaitu Regina Doretta Reuter dan Johann Georg Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman dan salah satu intelektual utama abad pencerahan. Karya Kant yang sering komprehensif dan sistematis dalam bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat barat modern. Kant berpandangan bahwa akal merupakan sumber moralitas dan estetika, muncul dari kemampuan penilaian yang tidak memihak. Pandangan Kant terus memiliki pengaruh besar pada bidang ilmu filsafat kontemporer, terutama bidang epistemologi, etika, teori politik, dan estetika pasca modern. Dia berusaha menjelaskan hubungan antara akal dan pengalaman manusia dan bergerak melampaui apa yang diyakini sebagai kegagalan filsafat dan metafisika tradisional. Dia ingin mengakhiri apa yang dianggap sebagai era teori pengalaman manusia yang sia-sia dan spekulatif dan menolak skeptisme para pemikir seperti Hume. Kant dianggap telah menunjukkan jalan melewati kebuntuan antara rasionalisme dan empirisme. Kant mendukung gagasan bahwa perdamaian abadi dapat tercapai melalui demokrasi universal dan kerjasama internasional, dan mungkin hal ini bisa menjadi tahap puncak dari sejarah dunia. Pandangan keagamaan Kant terus menjadi subjek perdebatan ilmiah, mulai dari kesana bahwa ia bergeser dari posisi argumen ontologis tentang keberadaan Tuhan ke agnostisme berprinsip ke pandangan yang lebih kritis seperti yang dicontohkan oleh Schopenhauer yang mengkritik bentuk imperatif etika Kant sebagai moral teologis, hingga Nietzsche yang mengklaim bahwa Kant mempunyai darah teolog dan hanyalah pembela agama Kristen tradisional yang ahli. Di luar pandangan agamanya, Kant telah dikritik karena rarisme dalam beberapa makalahnya, seperti perihal kegunaan prinsip teleologi dalam filsafat dan perihal perbedaan ras-ras manusia. Meskipun dalam sebagian besar karyanya dia menjadi pendukung rarisme ilmiah, pandangan Kant tentang ras berubah secara signifikan dalam dekade terakhir kehidupannya. Pada akhirnya, Kant menolak hierarki rasial dan kolonialisme Eropa dalam karyanya Menuju Perdamaian Abadi, sebuah konsep filosofis 1795. Selama hidupnya, Kant juga menerbitkan karya-karya penting lainnya tentang etika, agama, hukum, estetika, astronomi, dan sejarah. Ini termasuk Sejarah Alam Universal 1755, Kritik Alasan Praktis 1788, Kritik Penghakiman 1790, Agama dalam Batas-batas Rasio Murni 1793, dan Metafisika Moral 1797. Kant mengemukakan teori kritisme yang menyatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan ada dua, yaitu akal dan pengalaman. Pandangan Kant terhadap sumber pengetahuan menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme. Di penjelasan terakhir ini, yaitu tentang implementasi pemikiran dari tokoh yang dikaji dengan masalah yang ada pada masyarakat Indonesia, yaitu
Seperti saya berkuliah di program studi PKN mempelajari mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, di mana bidang pendidikan ini kami sebagai mahasiswa mengimplementasikan agar tahu tentang ilmu-ilmuwan filsafat dari beberapa filsuf, salah satunya Immanuel Kant. Ini yang telah menjelaskan tentang empirisme dan nasionalisme. Nah, ini diterapkan dalam bangku perkuliahan di kalangan mahasiswa. Itu adalah implementasinya. Dalam hal tersebut, implementasinya agar peserta didik dapat memahami filsafat ilmu pengetahuan tersebut, salah satunya di bidang empirisme dan nasionalisme. Nah, dari situ kepada peserta didik dan mahasiswa, baik itu di bidang perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah, kita mengetahui beberapa submateri terkait filsafat. Ilmu pengetahuan yang mana dapat kita atasi dengan akal dan pikiran dengan cara empirisme dan nasionalisme, di mana di dalam kelas nanti juga agar mahasiswa dan peserta didik dapat menerapkan nasionalisme dan empirisme ini.